berbeda dengan lainnya. Kalau kita cinta kepada selain Nabi Muhammad, semakin cinta itu biasanya manusia ya lupa kepada Allah gitu ya. Yang gampangnya kita cinta kepada doi kita gitu. Wah, berlama-lama kita bisa teleponan, bisa lain sebagainya, berlama-lama bisa ngapel, berlama-lama sampai waktu sholat lewat gitu ya. Itu artinya apa? Semakin kita cinta kepada manusia, contohnya selain Nabi Muhammad, bisa lupa kepada Allah. Tetapi ini cinta kepada semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin cinta kepada Allah. Nah gitu. Jadi nggak akan bahasa yang ekstrim itu nggak akan jatuh kepada kemusyrikan. Ini sempat disampaikan juga ya di part sebelumnya itu. Kita lanjut. Wa alamatu hubbi, dan alamat tanda atau ciri cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbu sunnati, yaitu cinta kepada sunnahnya. Ya, sunnahnya Nabi, af'al, perbuatan Nabi, kaulnya Nabi, atau takrir Nabi, diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, perkataan Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, kemudian diamnya Nabi Muhammad, itu kan salah satunya minimal kita amalkannya dalam kehidupannya sehari-hari aja lah, yang gampang-gampang gitu, qobliyah, ba'diyah, yang pernah diamalkan Nabi, siwak, itu ya, lain sebagainya kan banyak sunnah-sunnah Nabi yang kita anggap biasa gitu ya. Minum duduk, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, ngambil kotor-kotoran itu dengan tangan kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar WC kaki kiri, itu kan banyak sekali sunnah kalau kita amalkan. Sunnah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu di dalam hadis Nabi bisa mengantarkan kepada cinta kepada Allah gitu. Di Arba'in salah satunya itu disampaikan ya, mengamalkan sunnah itu bisa jadi cinta kepada Allah gitu. Kemudian wa alamatu hubbiha, tanda atau ciri cinta kepada sunnah Nabi Muhammad yaitu hubbul akhirah, cinta kepada akhirah, cinta kepada akhirah, rindu kepada akhirat, rindu akan balasan akhirat ya, surga gitu ya. Wa alamatu hubbiha, dan ciri cinta kepada akhirat itu bughdud dunya, benci kepada dunia. Benci kepada dunia gimana? Ya salah satunya enggan ataupun menerima pujian gitu kan. Itu salah satunya kan yang bisa merusak amal juga itu. Pengen dipuji itu. Enggan dipuji, salah satunya benci kepada dunia. Kemudian taat kepada para pemimpin, akan tetapi nggak taat pada Allah, itu juga cinta dunia itu, karena ya memang jabatannya yang dicari salah satunya. Walamatu bughdhiha, dan ciri benci kepada dunia itu alla ya'khudha minha illa zadan wa bulughatan ila akhirah. Mengambil dunia itu cirinya, kita benci kepada dunia, ngambil dunia sekedarnya sajalah. Alla ya'khudha, tidak mengambil dunia itu kecuali untuk bekal menuju akhirat, yaitu bekal dan perantara saja kita ke akhirat salah satunya. Karena dunia itu di mata Allah sangat-sangat rendah, sangat-sangat indah. Ditamsilkan Nabi Muhammad SAW sampaikan oleh Imam Al-Ghazali di kitab Mukasyafatul Qulub itu ya, hadis Nabi sampaikan, "Lau kanatid dunya 'indallah," apa tuh? "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin masaqo kafiran minha syurbata ma'in." Bahasanya, andai saja dunia dan seisinya ini nilainya itu ta'dilu, membandingi di sisi Allah itu janaha ba'udah, sebesar sayapnya lalat, masaqo kafiran, maka Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir dari dunia kalau ada nilainya itu syurbatama, walaupun setetes, walaupun sedikit. Tapi kenapa orang-orang kafir itu dikasih nikmat-nikmat? Orang-orang yang sekitar kita tuh, Cina pada kaya-kaya, bos sana sini, yang jadi bos orang-orang Cina, orang-orang kafir contohnya. Walaupun orang Cina sekarang banyak yang Islam. Mereka dikasih kaya dunia ya, karena di dunia itu menurut Allah, di sisi Allah itu nggak ada apa-apanya, bahkan lebih rendah, lebih enteng daripada sayapnya lalat.
pernah kita nimbang sayap lalat, nggak pernah. Nggak ada. Berapa gram itu? 1 gram juga mungkin nggak ada. Ya gitu. Saking rendahnya, karena di dalam satu keterangan juga dunia itu kenikmatannya gitu. Ya kalau kita bandingannya air di lautan, kita masukkan jarum ke situ, kita angkat lah tetesan yang ada di jarum itu kenikmatan dunia, sisanya kenikmatan akhirat. Karena tidak ada bandingnya. Akan tetapi kebanyakan kita memang terlena dengan dunia. Nah gitu. Itu sedikit dari gambaran yang ada di kitab Syu'abul Iman. Kita bacakan yang ada di komik tulisannya biar nambah keterangannya. Wa qala Hatim bin Alwan qaddasa sirruhu man idda'a thalathan nugur thalathin huwa kadzdzab. Imam Hatim bin Alwan menyampaikan bahwasanya siapa orang yang mengaku dia itu punya 3 perkara atau mencintai 3 perkara tanpa menghiraukan yang lainnya, mengaku ada 3 tapi tidak melaksanakan yang 3, fahuwa kadzdzab, maka orang tersebut termasuk pembohong. Apa itu? Apa yang diakui? Man idda'a hubballahi ta'ala min ghairi wara'an min maharimihi fahuwa kadzdzab. Yang pertama, siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab, maka dia termasuk orang pendusta. Jadi kalau kadzib itu bohongnya sekali gitu. Cuman kadzdzab ya berkali-kali, sering gitu. Di sini sigat mubalaghah, jadi artinya sangat, berkali-kali, sangat sering bohong gitu. Pendusta gitu. Salah satunya kita cinta kepada Allah tapi tidak menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu apakah kita bisa ini ya introspeksi diri ya, apa kita termasuk kadzab apa bukan kita ini? Ya saya sendiri mungkin masih termasuk golongan yang kadzab karena belum bisa menjauhi semua apa yang dilarang Allah, masih saja luput, masih saja ya seperti itulah. Karena iman manusia itu yang quswa yazid, bertambah berkurang, waduh berat. Yang kedua, manidda'a, siapa orang yang mengaku mahabbatan nabi min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tanpa cinta kepada kemiskinan gitu, maka dia termasuk kadzdzab, orang yang pendusta. Kemiskinan artinya yang terlalu ambisius mengejar dunia sampai lupa Allah gitu ya, fakir. Bukan berarti Islam itu mengajarkan kita supaya jadi orang-orang fakir, akan tetapi salah satu penyeimbang gitu ya, penyeimbang istilahnya paku bumi, salah satu orang-orang fakir, orang-orang kaya. Misalnya tetap kaya mereka, mungkin ada salah satu doa orang-orang miskin yang diijabah karena sedekah jadi ijabah lagi. Itu jadi salah satunya penyimbang. Mungkin ada beberapa tuh keterangannya itu yang ada kolerasinya, ada 5 golongan itu, orang fakir, orang alim, kemudian orang kaya, sama pemimpin atau ya. Itu nanti bisa lain kali kita bahas. Itu yang ada kolerasinya. Kemudian yang ketiga, wa manidda'a, siapa orang mengaku hubbal jannati, cinta kepada jannah atau surga min ghairi infaqi mali fa huwa kadzdzab, tanpa dia menginfakkan hartanya, masih ragu-ragu, takut habis karena bersedekah, fa huwa kadzdzab, maka dia termasuk pendusta gitu ya. Karena infak sedekah gitu memang sangat luar biasa. Kalau secara materi memang berkurang gitu, nah tapi secara nilai di sisi Allah itu malah bertambah. Makanya banyak sekali ya buku-buku ataupun ustaz-ustaz membahas dahsyatnya ataupun keajaiban sedekah memberi gitu. Karena memang berdasarkan hadis Nabi SAW, al yadul ulya khairu min yadis sufla, ya tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan bawah meminta-minta. Gitu. Kalau kita sedikitnya punya rezeki ya gitulah, sisihkan. Karena setiap apa persendian pun kita ada zakatnya, ada sedekahnya, ada
ada harus pengeluarannya gitu lah. Apalagi harta nanti yang banyak dihisab di akhirat, ada hak orang lain, hak fakir miskin di harta kita kalau sudah nyampe nisab gitu ya, zakat salah satunya kan. Tetapi kalau memang kita mau berbagi ya jangan nunggu kita nantilah berbagi kalau sudah berlebih. Ya kapan berlebih? Kalau masalah dunia itu walaupun sudah menurut orang itu banyak, tapi karena dalam hatinya terlalu cinta dunia maka kurang terus gitu. Istilahnya apa ya, dunia itu kayak minum pop es. Memang kelihatannya nikmat gitu ya, kita lagi haus minum pop es itu nikmat, akan tetapi setelah habis itu pop es kita masih haus, pengen lagi kita. Gitu gambarannya. Yang ini saya pribadi gitu ya, kalau minum salah satu minuman pop es itu nggak hilang hausnya, akan tetapi nambah 2 botol tetap kurang, malah nambah haus lagi gitu. Jadi semakin haus. Itu gambarannya dunia. Jadi memberi, berinfak, zakat itu nggak perlu kita kaya dulu, akan tetapi sedikitnya kita bisa berbagi, berbagilah walaupun dengan senyum. Tabassumuka inda wajhi akhika sedekah. Senyumnya kamu di hadapan saudaramu itu sedekah. Kalau kita memang materi tidak sama sekali gitu ya, buat makan aja cukuplah sehari mungkin penghasilan 8.000 ya, itu udah makan warteg aja berarti itu. Sehari, untuk sehari nggak ada lebih sama sekali misalkan. Ya sudah, kita amalkan hadis Nabi, tabassumuka inda wajhi akhika sedekah. Senyumnya kamu di hadapan saudara kamu itu sedekah. Maka ya senyum saja sudah, kita bernilai ibadah. Jadi orang fakir pun gitu ya, di sisi Allah itu nggak ada batasan untuk beribadah, untuk lebih banyak amalnya. Makanya di dalam satu riwayat keterangan Nabi Muhammad SAW gitu, ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi Muhammad nanya, ya Rasulullah, itu dia itu apa, orang kaya enak, bisa sodakohnya banyak, bisa membantu orang banyak, membantu orang miskin, membantu para janda, membantu masjid gitu, bangun masjid, madrasah dan lain sebagainya. Sedangkan saya ini orang fakir ya Rasulullah. Bagaimana saya membandingi, kira-kira membandingi si fulan itu? Oh, jangan salah. Jangan salah. Kalau kamu nggak punya materi, bisa membandingi amal dia gitu, membanding amal dia. Bagaimana ya Rasulullah membanding amal dia? Di dalam keterangan hadisnya, ucapanmu la ilaha illallah itu tamlaul mizan. Ucapan la ilaha illallah itu ucapanmu maka akan memenuhi timbangan langit, dan ila akhiri konteks hadisnya. Jadi ya salah satu yang rahmatnya Allah masih terjaganya bumi itu adanya orang-orang fakir gitu. Kalau semua orang kaya ya nggak ada nanti pedagang. Iya, karena udah kaya mau dagang apa gitu. Karena banyak pedagang itu memang ya perekonomiannya belum stabil ya, mungkin ada yang hobi juga. Coba kalau kaya semua ya mungkin adalah 1-2 yang iseng-iseng mungkin. Kita lanjutkan keterangan di kitab Qamiturian. Wa qala ba'dul 'arifin, berkata sebagian orang-orang arif, orang-orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, idza kana al-imanu fi dhahiril qalbi habballah taala hubban mutawassitan, bahasanya jika iman itu ada di luar hati, ini waliyadzubillah katanya, jika iman itu ada di luar hati maka cintanya dia kepada Allah gitu. Jika seseorang imannya di luar hati, nggak masuk dalam hatinya, maka cintanya kepada Allah mutawassit, ya standar gitulah, pertengahan, biasa-biasa saja gitu ya. Ada orang maulidan, ya udahlah di rumah biasa aja lah, yang penting sholat. Ada pengajian, nah di kamar lah tidur, enak WA-an, enak TikTokan, udahlah gitu, biarinlah pengajian. Contohnya mutawassit, biasa aja gitu, nggak tergerak, padahal itu yang akan mungkin menuntun dia dapat rahmat Allah, salah satunya pengajian. Jadi ada pandangan gitu ya. Jadi ini kemarin tetangga kita ini, kenapa nggak ikut pengajian? Ya mungkin, oh ini saya bukan berarti bukan saya maksud sombong ini, bukan, tapi saya model pengajian di sini tuh kayak ngasih nasihat terus, perasaan saya gitu-gitu aja. Jadi apa ya, perpatokannya, oh bukan saya berarti bukan orang ngerasa pintar, bukan katanya. Lah iya memang karena tausiah
itu kan artinya nasihat. Terus apalagi yang dicari? Ya minimal Al-Quran. Nah ya sambil jalan aja, jadi pandangannya Al-Quran dulu baru ngaji. Ya nggak bisa gitu, karena kita butuh ilmu hal, ilmu sholat butuh, ilmu tauhid butuh, gitu ya, yang dasar-dasar minimal lah. Kalau kita Al-Quran ya sambil jalan gitu, jadi pandangannya seperti itu. Itu sangat nggak bisa dilogiskan gitu. Begitu-gitu aja, seperti apa yang nggak bisa. Kita lanjut keterangan dari Ba'dul Arifin tadi. Faida dakhala, jika iman itu sudah masuk sauda al-qalbi, sudah masuk di relung hati yang paling dalam ini, ahabul hubbil baligh, cintanya kepada Allah itu ya sangat tinggi. Wa tarakal ma'asi, dan dia pasti bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jumlati fi da'wal mahabbati khatirun, bahasanya cinta kepada Allah itu memang mengandung resiko. Ya resikonya banyak. Cinta kepada Allah ya kita berani meninggalkan maksiatan dan berani kita melaksanakan ketaatan. Falidzalika qala al-Fudail, oleh karena itu ada dari kalam ataupun makalah dari Imam Fudail, gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Fudail bin Iyad. Idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, atuhibbullah, apa kamu cinta Allah? Faskut, maka lebih baik kamu diam. Nah ini jadi jalan tengah ataupun solusi ini. Salah satunya solusi yang ditawarkan oleh Imam Fudail. Faskut, maka diamlah kamu kalau ditanya apa kamu cinta Allah. Fa innaka in qulta la, karena seandainya jika kamu mengatakan la, saya tidak cinta Allah, kafarta, ya kafir kamu hukumnya, nggak cinta Allah itu. Karena kita dituntut iman itu harus cinta. Kalau kita nggak cinta ngomongnya Allah, berarti kita nggak iman, ya sudah kafir lawannya, nggak iman itu. Wa in qulta na'am, dan jika kamu berkata iya saya cinta Allah, wa sifatuka wasul muhibbin, jika kamu berkata iya saya cinta Allah, falaysa wasfuka wasul muhibbin, sedangkan kita ini kelakuannya, sifatnya itu ya, kesehariannya itu nggak mencerminkan cinta kepada Allah. Sedangkan cinta kepada Allah itu ya harus taatnya betul-betul kepada Allah gitu. Karena ya memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran itu, memang objek khususnya orang-orang kafir dulu. Ini ayat berapa? Surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah. Sebagian manusia menyembah atau menjadikan selain Allah itu tandingan. Ini objeknya kepada orang-orang musyrik ini. Yuhibbunahum, mereka itu cinta kepada selain Allah itu kahubbillah, seperti cinta kepada Allah. Walladzina amanu hasyadu hubbalillah, bahasanya orang-orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Nah itu ayatnya belum selesai sebetulnya, tapi di sini al-ayah titik-titik potongan ayat. Ya kalau realita keseharian kita memang nggak bisa dipungkiri, salah satunya mungkin kita terlalu sibuk itu, sibuk kerja sampai waktu sholat lewat. Nah itu kan kita taat kepada atasan, misalkan atasannya mewajibkan bekerja lembur dari habis asar sampai jam 7, nggak boleh kemana-mana, ketat itu. Kita taat kepada atasan tapi nggak taat kepada Allah. Nah itu kita salah satunya dipertanyakan oleh Imam Fudail, keseharian kita seperti itu gitu ya. Secara tidak tidak langsung kita itu ya udah termasuk musyrik seperti itu, karena menduakan Allah gitu. Taat kepada manusia pimpinan, nggak taat kepada Allah, menduakan, bahasanya lebih mentuhankan manusia daripada mentuhankan Allah gitu. Akan tetapi ya zaman sekarang mah insya Allah lah, walaupun Cina juga banyak yang sudah toleransi, tapi lebih baik kalau sekiranya bekerja lebih baik ya nyari yang muslim saja, ataupun memang Islam yang sudah betul-betul toleransi. Jangan sampai kita bekerja di tempat yang nggak ada toleransi gitu. Salah satunya meninggalkan sholat, itu bencana sangat besar. Itu saja kesimpulannya, cinta kepada Allah itu resikonya kita bisa meninggalkan apa yang dilarang Allah dan bisa melaksanakan apa yang
haturkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tadi seperti itu ya indikasi-indikasinya, alamat-alamatnya, ciri-cirinya sudah diruntun tadi, digambarkan oleh Imam Sahal. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa memberi keberkahan bagi kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak adanya mungkin 1-2 kelebihan, itu kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan, kekurangan, aib, cacat itu datangnya dari saya pribadi. Khudz ma safa wa da' ma qadar. Syukran jazilan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa nakhtatim alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.